Halo semuanya, di video ini saya mau mendemonstrasikan aplikasi parkir berbasis web yang saya buat untuk uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun 2025-2026. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dengan konsep MVC dan Bootstrap untuk tampilan, supaya struktur kodenya rapi dan tampilannya responsif. Di dalam aplikasi ini ada 3 level pengguna, yaitu admin, petugas, dan owner dengan hak akses yang berbeda-beda. Oke, lanjut saja kita masuk ke demo aplikasinya. Ini adalah halaman login aplikasi parkir. Di sini saya buatkan ada 3 desain halaman login, ada yang seperti ini, juga seperti ini, juga seperti ini. Ini sama-sama bisa digunakan untuk login. Jadi tinggal dipilih mana yang kalian suka. Sekarang saya coba login sebagai admin. Admin 1, 2, 3. Oke. Setelah login, kita masuk ke dashboard admin. Admin mempunyai akses penuh terhadap pengelolaan data master yang digunakan dalam aplikasi parkir ini. Pertama ada menu user, kemudian ada menu area, ada menu tarif, log, dan kendaraan. Pertama ke menu user. Di menu ini admin bisa melakukan tambah data, update data, juga menghapus data. Admin juga bisa mengatur role user, apakah sebagai petugas ataupun owner. Jadi setiap user bisa mengakses fitur sesuai dengan tugasnya. Baik, kita coba tambahkan user. Misal Munawir. Muna 1, 2, 3, 4. Oke, admin, simpan. Oke, nanti akan tersimpan langsung, akan terlihat langsung. Keunggulannya, ketika kita menambahkan user atau menambahkan data pengguna dengan username yang sama, nanti di sistem akan langsung otomatis menolak. Kenapa? Agar tidak terjadi bentrok dalam pemanggilan atau dalam login pengguna. Kita contohkan, di sini ada nama lengkap Budi Santoso dengan username petugas. Jadi ketika di sini misal saya masukkan namanya Sudirman, username-nya petugas, password terserah ya, kemudian kita simpan, ini otomatis menolak. Kenapa? Karena username dengan nama petugas itu sudah ada, jadi otomatis ditolak. Kemudian lagi di sini kita akan mencoba menghapus data pengguna. Oke, akan muncul notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Kemudian kita coba hapus
data admin yang atas nama Alvan Hadi. Kita hapus. Oke, data berhasil. Kemudian kita coba hapus data Budi Santoso. Di sini nanti akan muncul notifikasi data gagal dihapus karena data ini masih digunakan di transaksi. Jadi data user atau data pengguna yang masih terhubung dengan transaksi atau dengan tabel lain otomatis menolak untuk dihapus. Kemudian ada menu area. Fungsinya untuk mengelola area atau lokasi parkir yang tersedia. Misalnya area A, area B, atau area khusus kendaraan tertentu. Di sini saya buat contoh kapasitasnya semua totalnya 100 per area. Kenapa? Karena untuk memudahkan ketika menghitung jumlah slot yang tersedia. Jadi antara area dan dashboard ini saling terhubung. Di sini kendaraan aktif 0. Ini ketika saya edit semuanya, misalkan 0. Oke, ini juga saya edit 0. Oke, yang ini juga saya edit 0. Oke, berhasil. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan transaksi, kapasitas slot yang tersedia akan dikurangi oleh jumlah kendaraan yang masuk dan sudah terisi otomatis di bagian sini. Sekarang kita coba hapus satu. Oke, data gagal dihapus karena data area masih digunakan. Di sini saya nolkan. Kita bisa lihat di dashboard jumlah slot yang tersedia harus utuh 400. Kemudian di area, misal di sini saya ubah sudah terisi 2. Update. Kemudian di lantai 2 juga saya isi 2. 5 saja. Update. Ini nanti datanya juga akan sinkron dengan yang ada di dashboard. Jadi otomatis mengurangi. Kenapa di sini bisa diedit? Kenapa di sini bisa diisi? Kenapa tidak melakukan lewat transaksi? Gini, jadi ketika petugas datang, kan tidak harus petugas itu sendiri yang mencatat kode parkirnya. Jadi untuk karyawan sendiri, karyawan ataupun owner ataupun OB, jadi tidak perlu melakukan parkir yang sesuai dengan umumnya. Jadi langsung bisa masuk di area parkir tanpa menggunakan kartu parkir. Jadi di sana kita slotnya kita kurangi sesuai dengan jumlah sesuai dengan jumlah karyawan yang masuk. Selanjutnya kita coba tambahkan nama area baru. Misal lantai 1A, kita coba nama yang sama dengan nama area yang sudah ada. Seharusnya nama area ini tidak boleh bisa diinput dengan nama yang sama. Kita coba simpan. Oke, data area sudah digunakan, cari yang lain ya. Jadi gini, kita asumsikan kita punya gedung lantai 2. Di sana sudah kita beri nama tempat parkir lantai 2A misal.
kemudian kita mencoba menambah area lagi dengan nama yang sama, otomatis akan ditolak. Kenapa? Karena tempatnya satu, tidak mungkin namanya dua. Baik. Selanjutnya ada menu tarif. Di sini admin mengatur tarif berdasarkan jenis kendaraan. Misalnya motor dan mobil, dan tarif ini nantinya akan dipakai otomatis saat transaksi parkir dilakukan. Jadi isi tarif kendaraan ya cuma ada 3 ini. Kita tidak bisa menambahkan jenis kendaraan, misal truk atau bus. Kita beri nilai 10.000, kita simpan, ini otomatis tidak akan bisa. Kenapa? Karena di tabel tarif ini jenis kendaraan menggunakan I6, jadi harus sesuai yang ada di pilihan tersebut. Jadi ketika kita menambahkan jenis kendaraan yang tidak ada pilihannya, yang tidak ada di dalam struktur tabel di database-nya, yaitu di sini ada motor, mobil dan lainnya, otomatis datanya tertolak. Data inputannya tidak akan masuk. Ini kita hapus saja. Kalau ini kita mau tambahkan truk, berarti di sini harus kita tambahkan lagi di pilihannya. Oke, ini kita hapus saja. Oke, berhasil. Kemudian lagi ada menu log. Menu log ini adalah aktivitas pencatatan yang dilakukan oleh petugas, aktivitas petugas. Jadi nantinya ketika petugas itu melakukan transaksi, mulai transaksi itu masuk atau transaksi keluar ataupun pembatalan transaksi, pembatalan parkir, itu semuanya akan masuk di log aktivitas sistem ini. Nanti ketika kita login ke petugas, kita akan cek di bagian log aktivitas ini. Selanjutnya langsung di tabel kendaraan. Di menu kendaraan, admin bisa melihat dan mengelola data kendaraan yang tercatat di sistem. Ini ada data kendaraannya. Oke, di menu kendaraan ini kita coba inputkan kendaraan baru P2012 RW. Jenis kendaraan mobil, warna putih, pemiliknya Vigo, simpan. Oke, data berhasil ditambah. Kita coba tambahkan data baru lagi dengan plat nomor yang sama. Misal tadi P2012 RW dengan warna yang berbeda, nama pemiliknya Olivia, kita simpan. Data otomatis tertolak. Kenapa? Karena ada plat nomor yang sama. Nah, ini harus seperti ini. Jadi harus ada keamanan ketika yang diinputkan itu datanya sama. Baik, selanjutnya kita akan mencoba transaksi, yaitu kita harus login dulu sebagai petugas. Kita cek, username petugas. Di sini ada Budi Santoso, username-nya petugas, passwordnya petugas 1234. Oke, logout.
petugas 1 2 3 4. Bukan, tidak sampai 4. Ini adalah tampilan dashboard punya petugas. Jadi petugas itu kalau sesuai dengan soal deskripsi soal yang ada, petugas itu hanya bisa melakukan transaksi. Jadi hanya bisa melayani transaksi. Baik, kita coba transaksi. Kita cari tadi plat nomornya P 2000. Nah, ini ya, Navigo. Kita pilih area lantai 1A. Karena mobil otomatis apa? Nilainya 5.000 sesuai dengan tarif yang kita buat tadi di tabel tarif. Catat, oke, tabel otomatis masuk, kendaraan otomatis masuk. Kita cari lagi, misal ini D91 mobil lagi, kita masuk di lantai 1 lagi, catat masuk. Oke, kita inputkan lagi, ini mobil, kita cari yang motor ini, pilih lantai 2, catat masuk. Oke, kita coba lagi, ini mobil, pilih lantai 3, catat masuk. Nah, perhatikan di sini ada menu batal. Buat apa? Ketika transaksi atau ketika proses transaksi kita salah menginputkan kode plat nomor atau salah menginputkan area, padahal di situ yang dimaksud adalah lantai 2. Ya, misal di ini P2012 RW, plat kendaraan dengan plat nomor ini yang rencananya mau ditaruh di lantai 3 yang di situ khusus mobil, ternyata kita salah menginputkan di lantai 1 yang di situ tempatnya khusus sepeda motor. Bagaimana? Kita bisa menghapus, kita bisa batalkan transaksinya. Oke. Kemudian kita transaksi lagi P2012 RW, pilih area di lantai 3, catat masuk. Nah, setelah proses pencatatan berarti ada 4 kendaraan yang sudah masuk atau yang sudah parkir. Kita cek di menu adminnya, host parkir. Oke, kita login sebagai admin 1 2 3. Nanti di sini akan muncul apa? Kendaraan aktif jumlahnya ada 4. Kemudian slot yang tersedia otomatis mengurangi. Di area juga otomatis masuk. Ini ada lantai 2, lantai 3, lantai 1, lantai 2A dan seterusnya. Jadi di sini akan otomatis ada. Kemudian di sini perhatikan pendapatan masih 0. Berarti hari ini belum ada kendaraan yang keluar. Kita coba kembali ke halaman petugas. Di sini kita coba keluar. Nah, di sini nanti akan muncul struk pembayaran sesuai dengan lama kendaraan berada di area parkir. Oke, cancel. Oke, di sini bisa kita langsung print. Di sini kita bisa tinggal pilih printernya. Karena di sini umumnya masih format A4 atau format folio atau format F4. Ketika diaplikasikannya yang ada itu adalah printer yang kecil. Jadi ini formnya ini menyesuaikan printer yang kecil.
Oke, berarti kita sudah coba check out semuanya, keluar. Oke, keluar. Oke, kemudian kita coba login sebagai owner. Not 1 2 3. Ya, perhatikan di sini ownernya adalah Handoko. Kemudian sesuai deskripsi soal, owner itu hanya bisa mengakses halaman laporan atau hanya bisa mengakses laporan harian, laporan mingguan atau 7 hari terakhir, dan laporan bulanan. Juga bisa mencetak struk berdasarkan tanggal yang diinginkan owner tersebut. Misal di sini kita cetak yang hari ini saja, berarti seharusnya cuma muncul angka 18.000. Oke, kita pilih 27, lihat rekap sekarang, nanti akan muncul 18.000. Kita coba cetak laporan, nanti akan muncul jumlah 4 unit, total pendapatan 18.000. Kembali. Jadi kita bisa cetak truk parkir, juga kita bisa cetak laporan pendapatan. Jadi itu tadi demo lengkap dari aplikasi parkir berbasis web yang saya buat berdasarkan soal uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun 2025-2026. Aplikasi ini dibuat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ujian, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi siswa SMK jurusan rekayasa perangkat lunak yang akan melaksanakan UKK. Melalui aplikasi ini, siswa bisa belajar menerapkan konsep CRUD, juga bisa mengatur hak akses multi-user, juga bisa mengelola relasi database, serta memahami alur kerja aplikasi web secara utuh dari login hingga sampai laporan. Harapannya aplikasi ini bisa membantu siswa memahami bahwa soal UKK bukan hanya teori, tapi bisa diwujudkan menjadi aplikasi yang benar-benar berjalan dan bisa digunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menjadi referensi dan bahan belajar bagi siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.